refreshing. Refreshing. Penampilan pengurus. Maksudnya? Ya, kinerja yang baik, penampilan yang baik, yang jujur, bersih, kemudian kepedulian yang kuat pada kalangan muda, dan sentuhan-sentuhan program yang memang bisa dirasakan langsung, bukan pada wilayah retorika lagi. Ini sangat menentukan. Yang ketiga adalah swing voters pada umumnya yang tidak memiliki keanggotaan partai tertentu. Ini terbanyak. Ini juga ada dari kalangan NU, dari kalangan kelas menengah ke atas, yang merupakan bagian terbesar yang belum tergarap oleh semua partai. Disinilah PKB menawarkan PKB baru, PKB yang memiliki komitmen semangat baru, PKB yang lebih segar dan memiliki jangkauan masa depan yang lebih terjamin. Tapi PKB tetap berbasiskan nomor urut. Iya. Atau suara terbanyak. Nomor urut. Oh, tetap nomor urut. Kesulitan nggak cari orang untuk perempuan? Alhamdulillah tidak. Kita bahkan 30% perempuan lebih. Dengan konflik tidak terjadi, justru makin sulit cari orang karena diambil lagi oleh lawan? Oh, malah kelebihan orang kita. Saya tidak melihat Anda khawatir dengan gerakan Gus Dur ini. Ya. Kenapa? Saya pengen tahu betul ini, makanya sekali lagi saya mau tanya. Ya. Gus Dur kiai besar, punya pengaruh besar. Gus Dur itu ada dua. Satu history, dua his story. Gus Dur sebagai sejarah bersama PKB, yang melahirkan PKB, yang membangun cita-cita PKB, adalah kekuatan yang sudah sampai pada tingkat pemikiran yang menjadi gagasan-gagasan besar beliau merata di PKB. Beliau dicintai pemikirannya. Tapi history, cerita tentang Gus Dur, semua memahami bagaimana Gus Dur dengan kelebihan dan kekurangannya. Ini his story. His story. Karena itu Gus Dur sebagai ideolog, Gus Dur sebagai pencetus gagasan, Gus Dur sebagai pengawal cita-cita, semuanya sepakat di seluruh keluarga besar NU dan PKB. Tapi pada implementasi politik, kita harus imbangi kekuatan kebesaran Gus Dur itu dengan manajemen yang lebih rasional dan profesional. Nah, di sini letak story Gus Dur dengan histori PKB. Inilah harus menjadi satu yang saling mengisi. Karena itu seruan yang sifatnya negatif, seruan yang sifatnya destruktif dari orang-orang yang melingkupi Gus Dur misalnya, tidak akan menjadi bagian pertimbangan dari kebesaran sejarah Gus Dur. Jadi Gus Dur ini aset atau persoalan? Gus Dur sebagai kekuatan pemikiran aset. Gus Dur sebagai pendorong cita-cita PKB aset. Tapi Gus Dur harus dibangunkan sebuah sistem yang meneruskan cita-cita beliau itu, sehingga tidak mudah dipengaruhi beberapa orang yang kadang-kadang mengambil keputusan di luar pakem yang menjadi kebutuhan. Jadi begitu. Ya. Karena itu perlu disingkirkan. Oh, tidak perlu. Makanya ketika ada isu Gus Dur memecat saya, lalu kemudian saya menjauh dari Gus Dur, saya kira tidak. Tetapi kita harus, tugas kami yang muda-muda ini melakukan fremisasi atau melakukan frame atas cita-cita itu secara lebih modern dan profesional. Lebih manageable itu tadi. Manageable. Jadi ada warisan besar pikiran, tetapi belum terkelola dengan baik. Baik, nanti dalam segmen berikut kita akan bicarakan mengenai peluang PKB pada pemilu 2009 dan tentu juga mengenai calon presiden dari PKB. Berapa target PKB pada pemilu 2009? Secara realistis perolehan PKB itu tahun 99 13%, tahun 2004 12%, 11,9%. Maka taruhlah kita dapat suara pendukung utama yang fanatik atau pemilih yang memiliki militansi kecintaan kepada PKB 10%, ditambah pemilih pemula yang kita dekati dengan keseriusan dan kesungguhan 5%, ditambah yang swing voters yang belum menentukan partai apa, itu kira-kira 5%, maka kami mentargetkan 2009 ini bisa 20% perolehan. 20%? 20%. Wow, PKS juga 20%? Ya. Tapi coba kita lihat, ini suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya Anda pada hasil survei 26 Oktober sampai 5 November 2008, kalau pemilu dilakukan pada waktu itu, maka PKB itu hanya akan mendapatkan suara pemilu DPR 4,6%.
PKS 4,9. Ya. Bagaimana? Ya. Bagaimana Anda melihat ini? Setiap survei